Iya, selamat malam buat kita semua, selamat sahabat, dan selamat berjumpa kembali bersama-sama kami di PSSI ya untuk diskusi Sekolah Sahabat dengan narasumber Pendeta Dr. Jonathan ya. Senang sekali kita tiba pada pelajaran yang ke-9 dengan judul Membalikan Hati Mereka. Nah, partisipan yang kami muliakan, yang kami kasihi, mohon setelah acara, maksudnya selama acara ini berlangsung, posisi mikrofonnya dalam posisi mute, nanti ketika tanya jawab boleh dibuka. Dan bagi mereka yang seperti biasanya ketika Pendeta Kuntaraf sedang membawakan materinya mau bertanya, boleh tuliskan pertanyaannya di kolom chat, dan bagi mereka yang mau bertanya langsung boleh klik raise hand. Baik, kita akan segera mulai dengan tentunya berdoa terlebih dahulu. Dan di sini saya akan mengundang Saudari Sandra Kolowai. Ibu Sandra, boleh buka dalam doa. Saya cari dulu Ibu Sandra di mana. Iya, Ibu Sandra Kolowai boleh buka dalam doa. Selamat malam, terima kasih. Sahabat-sahabat. Sama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang maha baik, pencipta langit dan bumi. Pada sahabat ini ya Tuhan, kami datang padamu, bersyukur, berterima kasih atas kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di surga, kami akan memulai acara kami Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya memberkati acara ini, supaya kami semua menurunkan kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh memahami ya Tuhan, pelajaran yang akan kami terima. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa kami berserah, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Si Sandra. Dan selanjutnya yang akan membaca, pendeta yang akan baca ayat itu adalah Sis Irma Pakasi dan juga Brother Nofri Langitan. Nah, untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Jonathan Kuntaraf untuk membawakan pelajaran pada malam hari ini. Ya, Pendeta Baik, Kuntaraf. selamat sahabat, saudara-saudara sekalian di Indonesia, Shalom ya. Dan kita bersyukur untuk kesempatan yang baru untuk pelajaran yang ke-9 ini ya. Dan satu pelajaran yang sangat indah sekali sebab kita bisa lihat ya Injil ya di dalam buku Ulangan. Oke, membalikkan hati mereka adalah pelajaran kita. Baik. Kemudian kita untuk pendahuluan, saudara-saudara bisa membahas tentang kebaikan daripada buku Ulangan, kemudian mengapa pelajaran ini penting, ya, dan kenapa keistimewaan daripada buku Ulangan, sebab mengandung prinsip-prinsip Injil di sini. Ya. Buku Ulangan telah memberikan pengaruh kepada penulis yang menyusul setelah Musa. Ya. Misalnya Yesaya, yang kita kan sering sebutkan Yesaya itu sebagai Nabi Injil, ya. Gospel prophet ya, dan Yesaya mengulangi banyak daripada buku Ulangan, begitu juga Mazmur dan juga Yeremia ya. Kemudian Yesus dan Paulus ya banyak mengutip buku Ulangan ya. Buku Ulangan menghimbau ya perubahan hati, bukan hanya di luar atau pengalaman legalistik ya. Banyak orang yang selalu menganggap bahwa buku Perjanjian Lama itu bersifat legalistik ya. Namun kita coba lihat di sini membahas mulai perubahan hati baru seorang itu menurut akan hukum Allah. Kemudian menjelaskan keselamatan dengan iman, sebab tidak pernah ada keselamatan di luar ya dari iman. Ini penting sekali. Kemudian pelajaran ini penting sebab kita akan belajar nubuatan yang akan terjadi setelah orang Israel masuk ke Kanaan. Ya, kita belajar berbagai nubuatan akan terjadi di mana mereka akan meninggalkan Tuhan. Jadi kita belajar jaminan Tuhan bahwa mereka akan menemukan Tuhan bila hati mereka berbalik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi mereka kalau sudah makmur, sering selalu lupa Tuhan, dan mereka mengalami penderitaan, dan sering mereka datang kembali kepada Tuhan, dan selalu luar biasa sekali. Tuhan ini selalu menyambut mereka. Jadi kita membawa perlunya pertobatan, jadi pengalaman untuk kita masing-masing. Baik, yang akan baca
Apa tadi? Irma dan Nofri. Ya, Oke, Irma Irma, dahulu. silakan. Ulangan 4 ayat 29, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, ini satu ayat yang sangat indah sekali, ya. Dan kita coba lihat, ini juga dikutip oleh Yeremia, ya, 29 ayat 13. Bila kita mencari Tuhan, kita akan mendapat, ya. Jadi satu hal yang sangat penting sekali menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk berdosa. Syarat untuk dapat mencari adalah mencari dengan segenap hati dan jiwa. Namun ini datang dari Tuhan yang menanamkan kerinduan tersebut. Sebab Roh Kudus yang berbicara kepada kita sampai kita rindu untuk datang kepada Tuhan. Dan kita semua berdosa, kita perlu mencari Tuhan dan bertobat. Ya, kita mendalami soal ini. Nah, pelajaran ini kita bisa bahas dalam 3 bagian saja, ya. Nubuatan kemurtadan daripada Israel, kemudian nubuatan mencari Tuhan dalam masa kesukaran, kemudian nubuatan berpaling kepada Tuhan. Nah, kita coba lihat mulai dengan nubuatan, ya, kemurtadan daripada Israel. Ulangan 4 ayat 22 sampai 26. Nofri? Ulangan 4 ayat 22 sampai 26. Sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan. Tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Kemudian ayat 24 sampai 26. Irma? Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Oke. Baik, apa yang dimaksudkan di sini? Ya, Musa melihat, ya, bahwa orang Israel itu mempunyai potensi untuk melupakan Tuhan. Ya. Sedangkan pada saat Musa hidup, umat Israel telah meninggalkan Musa, ya, meninggalkan Tuhan, ya, apalagi bila Musa sudah mati. Orang Israel juga telah memberontak saat dipengaruhi oleh perempuan Moab, misalnya kita ingat apa yang dibilang dalam Bilangan, ya, mulai dari 22 sampai 25 dan sebagainya. Tuhan mengetahui apa yang akan terjadi walaupun tidak menentukan, mereka akan mengalami hal demikian. Ya. Nah, jadi walaupun demikian, ya, walaupun Tuhan sudah memimpin mereka sampai Kanaan, bukan berarti mereka akan tetap tinggal di Kanaan selamanya. Allah telah mereka bisa tercerai-berai, ya. Dan nubuatan atas pelanggaran kepada hukum Allah telah disampaikan agar mereka ingat kepada Tuhan, ya, jangan lupa, ya. Namun mereka tidak langsung melanggar, tetapi dengan berjalannya waktu, generasi baru lupa kepada pimpinan apa yang Tuhan telah buat kepada mereka, dan mereka melakukan pelanggaran kepada Tuhan. Ya. Jadi berbagai macam pelanggaran mereka buat. Ya. Nah, sekarang kita bertanya, apakah pelanggaran kepada Tuhan terus berjalan? Ya, jawabnya adalah iya. Sering berbagi kebangunan rohani dan reformasi berjalan untuk 50 tahun. Generasi baru melupakan akan pembaharuan ataupun reformasi yang dialami oleh orang tua mereka. Ya. Jadi ini terjadi sekarang, ya, termasuk di dalam gereja Protestan, ya, artinya reformasi. Kemudian sudah itu bagaimana Pak? Semangatnya lembek, ya,
semacam lembek. Kemudian mulai ada interpretasi baru, ya. Jadi kita pekabaran Protestan sekarang ini, ya, banyak yang sudah tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Martin Luther, ya, dulu. Kemudian misalnya sistem pendidikan, ya, dari berbagai gereja ini bisa masuk kepada pengaruh kepada gereja Advent, mengajak untuk recognition secara pribadi, ya, ketik di situ, human recognition, ya, berpusat kepada manusia daripada berpusat kepada Tuhan, ya. Dan kita harus berhati-hati juga dalam gereja Advent, ya, kadang-kadang memberikan pengakuan kepada manusia, ya, daripada kepada Tuhan, ya. Dan kita tahu generasi pertama daripada gereja Advent, ya, misalnya itu semangat sekali, ya. Banyak harus mengalami aniaya dan sebagainya, ya. Tetapi generasi kedua, ketiga itu sudah mulai longgar dan sebagainya, akhirnya bisa terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Baik. Nah, jadi sekarang kapankah nubuatan ini yang digenapi? Yaitu nubuatan di mana mereka akan meninggalkan Tuhan. Kita ambil contoh dari Hakim 2 ayat 7 sampai 13, ya. Nofri? Hakim 2 ayat 7 sampai 13. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jadi kemudian ayat 10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Baik, terima kasih. Ya, kemudian kita lihat ada dari 11 sampai 13. Irma? Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Oke, jadi Astoret itu adalah sebetulnya menurut pengajaran daripada orang-orang Kanani adalah ibu daripada Baal, tetapi mereka itu mengadakan hubungan seksual, ya, antara Baal dengan ibunya sendiri, ya. Jadi menunjukkan suasana yang sangat buruk dan orang ingin menjadi seperti orang yang disembahnya, kan? Setiap orang ingin menjadi seperti yang disembah. Itulah sebabnya orang-orang Kanani itu penuh dengan percaya. Nah, banyak dari mereka juga terpengaruh, ya, dengan cara-cara hidup mereka, ya. Jadi apa yang dinubuatkan oleh Musa bahwa mereka akan meninggalkan Tuhan betul-betul terjadi, ya. Kemudian kita coba lihat, ya, nubuatan apa lagi yang Musa nubuatkan mengenai keturunan mereka. Ulangan 4, 27 dan 28. Ulangan 4 ayat 27 sampai 28. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa, kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah, buatan tangan manusia, dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Jadi nubuatannya oleh sebab pelanggaran mereka, akhirnya mereka akan tercerai-berai, ya. Dan kapan nubuatan ini terpenuhi, ya? Kita lihat misalnya dalam Daniel 1 ayat 3, ya. Irma? Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Jadi kita tahu bahwa mereka sudah berada di mana? Di Babilonia. Jadi tercerai-berai, ya, seperti yang dikatakan itu. Kemudian kita lihat Yeremia 52 ayat 28 sampai 30.
Inilah jumlah rakyat yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan dalam tahun ke-7, 3.023 orang Yehuda. Dalam tahun ke-18 zaman Nebukadnezar, 832 jiwa dari Yerusalem. Dalam tahun ke-23 zaman Nebukadnezar diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, 745 jiwa orang Yehuda, seluruhnya berjumlah 4.600 jiwa. Oke, jadi mereka disebarluaskan, ya, bercerai-berai, ya. Apalagi ini terjadi pada masa Babilonia, tetapi sebelum itu, ya, oleh kerajaan Asyur, ya, mereka disebarluaskan sampai akhirnya kerajaan utara itu sudah tidak tahu lagi identitasnya. Mereka sudah tidak tahu lagi dia punya marga itu apa dan sebagainya. Jadi apa yang dinubuatkan oleh Alkitab itu betul-betul terjadi. Ya, apakah kegenapan nubuatan ini bisa dihindarkan atau segala macam itu dapat dihindarkan? Ya, nah, itu nubuatan yang akan terjadi, namun nubuatan tersebut adalah nubuatan bersyarat. Malapetaka datang bila mereka meninggalkan Tuhan. Kalau mereka setia pada Tuhan, tidak menyembah ilah lain, maka mereka tidak akan mengalami malapetaka tersebut. Ya. Jadi pengalaman bangsa Israel menunjukkan setiap mereka meninggalkan Tuhan, mereka mengalami malapetaka. Saat mereka kembali kepada Tuhan, mereka mendapatkan berkat. Jadi kalau kita berikan ini grafiknya ini, ya, mereka menurut Tuhan, mereka akan naik, ya. Kemudian kalau waktu mereka sudah makmur, mereka akan jatuh, tinggalkan Tuhan, maka mereka akhirnya dijajah oleh bangsa lain, mungkin oleh bangsa Filistin atau mungkin oleh bangsa Midian misalnya. Tuhan kirim lagi pemimpin, ya. Kemudian mereka bertobat lagi, naik lagi ke atas, terus turun lagi. Jadi hidup mereka itu naik turun terus. Coba lihatlah buku Hakim-Hakim, ya, ataupun juga buku raja-raja itu, ya. Kita dapatkan hidup mereka yang naik turun. Nah, mengapa sangat penting untuk mencari Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita? Ulangan 4 ayat 29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi kita akan menemukannya, ya, menemukan akan Tuhan kalau meminta dengan segenap jiwa, segenap hati dan sepenuhnya. Ya. Jadi luar biasa, walaupun begitu banyak sekali dosa-dosa daripada orang Israel, maka Tuhan mendengar mereka. Begitu juga kepada kita masing-masing, ya. Ini sangat penting sekali, ya. Yaitu untuk datang, kita sudah tiba kepada bagian kedua, yaitu, ya, kebangunan rohani atau kembali kepada Tuhan, ya, pada saat kita gagal. Oke. Nah, di mana kita dapatkan himbauan yang sama kepada umat Israel beberapa abad kemudian. Kita lihat Yeremia 29 ayat 11 dan 12. Yeremia 29 ayat 11 dan 12. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Yeremia 29 ayat 11 dan 12. Terima kasih. Oke, jadi kita lihat ini adalah satu masa yang sangat genting sekali saat mereka sudah siap untuk dikalahkan oleh Babilonia. Kemudian di kerajaan utara itu sudah dikalahkan oleh Asyur, ya, sudah tercerai-berai. Tetapi Yeremia masih menghimbau, ya. Dikatakan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, itu kata dia membawakan suara Tuhan, aku akan mendengar kamu. Ya. Jadi himbauan untuk berdoa. Ya.
namun justru mereka melupakan Tuhan. Kemudian di mana kita dapatkan himbauan yang sama kepada umat Israel beberapa abad kemudian, ini masih keterangan yang sama, ini kelanjutan daripada bacaan tadi ya, Yeremia 13 dan 14. 29, ya, silakan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Yeremia 29 ayat 13. Jadi kembali ini adalah merupakan suatu himbauan untuk mencari akan Tuhan. Jadi kalau sudah tercerai dan sebagainya, ingat kembali kepada Tuhan, ya. Dan itu telah terjadi kepada bangsa Israel. Nah, kita lihat bagikan nubuatan kisah dalam Alkitab dari orang yang mencari Tuhan dalam masa kegagalan, ya. Yang sangat bagus adalah kisah Raja Daud sendiri, ya. Dalam Mazmur 51 ayat 1 sampai 11 itu adalah merupakan satu doa daripada Daud, ya. Sesudah dia kedapatan, ya, oleh Nabi Nathan, sesudah ditemplak, kemudian dia merasakan dosanya yang sangat luar biasa, ya, yang besar sekali sampai dikatakan, ya betul kan, ya, kembalikanlah sukacitamu ya Tuhan, restore in me the joy of your salvation, ya, create in me a new heart, ya, ciptakanlah kami satu hati yang baru dan sebagainya. Saudara-saudara bisa bacakan atau diskusikan di kelas, ya, kisah daripada Daud yang kembali kepada Tuhan dalam masa kegagalan. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada nubuatan, ya, untuk berbalik hati, ya. Apakah arti dari ekspresi kembali kepada Tuhan, ya? Oke, salah satu ayat di sini, ya, apabila kamu dalam keadaan terdesak dalam segala hal yang menimpa, ini kembali kepada Ulangan pasal yang keempat tadi, ya, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Nah, kata kembali dikatakan situ adalah syuf, ya, terdiri dari memberikan perhatian kepada suara Tuhan dan menurut hukumnya, dan menyunat hati dan mengubah hati, ya. Jadi akhir daripada syuf itu menunjukkan meninggalkan kejahatan, ya, dengan berbuat baik, ya. Kemudian Tuhan bersukacita terhadap mereka. Jadi itu inti yang sangat bagus sekali daripada kata syuf, ya, yang Tuhan rindukan adalah supaya kita bisa kembali kepadanya, ya. Dan artinya meninggalkan kejahatan dan berbuat baik dan menurut akan hukum Tuhan. Baik. Nah, nubuatan ini, ya, nubuatan untuk berbalik. Bila mereka telah tercelebelai sebab pelanggaran mereka, ada janji nubuatan bahwa kalau mereka kembali kepada Tuhan, maka mereka akan bisa kembali ke tanah perjanjian. Ya. Dan itu telah terjadi, bukan artinya sesudah masa apa yang disebut Babylon Captivity. Ya. Jadi sudah 70 tahun mereka yang sudah tercelebelai akhirnya kembali ke dalam tanah Israel lagi. Umat Israel tidak harus takut untuk berbalik kepada Tuhan. Mengapa? Sebab Tuhan selalu menerima mereka. Ya. Kesediaan Tuhan untuk menyambut mereka kembali. Kita lihat penggunaan kata miyiten. Itu saudara lihat dalam pelajaran pada hari Minggu. Ya. Yang menunjukkan dia yang akan memberi atau ekspresi dia yang akan membuatnya terjadi. Jadi walaupun sangat susah sekali, ya, menggunakan sekiranya, ya, itu menunjukkan dia yang akan memberi satu kuasa yang besar. Kemudian ekspresi, ya, pengharapan dan kerinduan besar Tuhan bagi mereka menunjukkan kasih Allah kepada mereka. Tetapi Israel menggunakan miitan dengan negatif, misalnya kiranya lebih bagus kami mati saja di Mesir misalnya, sekiranya, ya. Tetapi ekspresi sebetulnya kata itu menunjukkan Tuhan yang memberi, kemudian Tuhan yang membuat itu terjadi, ya. Dan walaupun demikian,
maka kita bisa lihat bahwa Tuhan tidak bisa memaksakan dia punya kemauan. Ya. Musa mendorong umat Israel untuk mencari Tuhan dan bertobat. Problem untuk orang Israel adalah merasakan beratnya dosa mereka, sebab itu ya takut untuk datang kepada Tuhan, ya, yaitu kepada hakim ilahi yang dipikir akan menghukum mereka. Jadi dalam keadaan mereka sudah berdosa, mereka takut untuk datang kepada Tuhan. Padahal Tuhan menghimbau agar mereka berbalik untuk kebaikan mereka sendiri. Kalau Tuhan katakan datang kepadaku, itu sebetulnya adalah untuk kepentingan manusia. Dengan datang kepada Tuhan, hidup lebih damai, lebih aman, lebih sehat, ya, lebih berbahagia, punya damai sejahtera. Ya. Jadi kalau orang tinggalkan Tuhan itu adalah rugi sendiri. Ya, itu terjadi kepada kita semua. Kalau kita tetap di dalam pelanggaran Tuhan, kita akan mengalami malapetaka. Ya, apakah itu di dalam rumah tangga, ataupun di dalam gereja, ataupun di dalam masyarakat, ataupun di dalam ekonomi dan sebagainya. Namun Tuhan tetap memberikan hak untuk memilih kepada umat Tuhan. Kita harus memilih kapan? Hari demi hari, dan setiap saat kita mempunyai pilihan itu. Oke. Kemudian bagaimana tentang soal pengampunan? Oleh sebab tabiat Tuhan yang berkemurahan, maka orang Israel akan diampuni. Ya. Bukan oleh sebab kebaikan mereka, bahkan tidak ada hal yang dapat membenarkan pengampunan Tuhan, ya, tidak ada, ya. Sebab itu untuk menunjukkan perkataannya, Musa mengingatkan mereka bahwa bagaimana Tuhan telah menyelamatkan mereka walaupun banyak pelanggaran mereka. Itu diulangi, mereka sudah banyak melanggar, tetapi Tuhan tetap berusaha. Ini Tuhan kita itu luar biasa sekali, ya. Tetapi jangan take it for granted, ya. Jadi meremehkan, oleh sebab Tuhan selalu ampuni, jadi nggak apa-apalah, ya. Jadi konsep pengampunan sukar dimengerti oleh manusia. Ya. Contoh kisah daripada Simon Wiesenthal, dari seorang Nazi yang mau mati dengan ini ceritanya, mungkin saya pernah ceritakan. Ini Simon Wiesenthal ini adalah seorang Yahudi yang banyak menderita, tapi dia lolos dari kematian, walaupun dia sempat masuk di dalam kamp daripada Nazi, ya. Jadi saudaranya meninggal, apa semuanya, orang tuanya meninggal. Wah, sangat menyedihkan sekali, sampai dia pun tadinya mau berusaha untuk bunuh diri, ya, dan sebagainya, sebab terlalu menderita, ya. Nah, akhirnya dia lolos. Nah, sesudah lolos itu, kemudian perang sudah berlalu, kemudian ada orang Yahudi di sebuah rumah sakit yang mau mati, tetapi semua dosa-dosanya itu teringat kepada dia sampai dia tidak bisa mati. Maka dalam keadaan yang demikian dikatakan, apakah ada orang Yahudi di sini? Saya mau minta ampun kepada dia. Maka dicari, ada seorang yang ditanya, kamu kan orang dari Yahudi? Iya. Ada orang yang mau bicara sama kamu. Kemudian orang itu cerita, aduh saya pengen mati, tapi saya menderita sekali mengingat kepada semua dosa-dosa saya dan sebagainya yang sudah membunuh dengan kejam orang-orang Yahudi. Kemudian tolong ampunilah saya. Kemudian apa yang dibuat oleh Simon Wiesenthal? Dia tidak siap mengampuni. Dia tinggalkan gitu saja, dan membiarkan itu orang Nazi berteriak-teriak, ampun Tuhan, tolong saya sudah berdosa. Jadi kemudian Wiesenthal, ya, katakan di dalam bukunya ini, apakah ada cara yang lain? Itulah pertanyaannya, itu apakah ada cara yang lain? Ya. Dan cara yang lain terdapat dalam kekristenan. Tuhan selalu siap untuk mengampuni. Hanya oleh sebab kasih karunia Tuhan saja, ya, maka pengampunan itu masih tetap diberikan. Orang, misalnya agama-agama yang lain, banyak yang selalu menekankan apa yang kita tanam kita akan tuai, betul, ya, ya. Kekristenan juga menjalankan demikian, tetapi ada kasih karunia. Ya. Orang Buddha katakan, ya, kalau kita berbuat jahat, kita akan menerima kejahatan. Apa yang kita tanam, kita akan tuai, ya. Tetapi luar biasa, kekristenan bukan hanya mengatakan demikian, tetapi ada kasih karunia Tuhan. Jadi inilah yang coba kita lihat pengalaman daripada Tuhan kepada orang Israel. Bagaimanapun mereka telah berdosa berulang-ulang meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan begitu mengasihi mereka. Ya. Nah,
bagian kedua B sini, pertobatan melibatkan perubahan pikiran dari arah kehidupan. Berikan contoh daripada Alkitab mengenai seorang yang bertobat dan membuat perubahan dalam hidupnya. Dan saya tuliskan di sini nama Paulus. Oke, sudah pasti seorang yang tadinya pembunuh daripada kekristenan akhirnya menjadi seorang misioneri. Kemudian dalam zaman modern banyak sekali contoh-contoh yang luar biasa ya dari orang yang bertobat. Oke, dan pengalaman saudara sendiri. Oke. Mengapa mencari Tuhan menuntut perubahan arah kehidupan? Ya. Mengapa? Sebab mencari Tuhan adalah hasil bekerjanya Roh Suci. Tetapi apabila ia datang, ini adalah terdapat di dalam Yohanes 16, ya. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Boleh tolong baca, ya. Yohanes 13 ayat yang ke-16. Tetapi 13. apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oke, terima kasih. Ya, itu hal yang luar biasa, Bapak. Tuhan menuntun kita, ya. Jadi mencari Tuhan menuntut perubahan arah kehidupan. Kenapa? Sebab kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Nah, apakah yang kita harus tinggalkan di belakang bila kita berpaling kepada Tuhan? Tujuan hidup kita berbeda, ambisi pribadi, kepelisiran dunia, dan banyak perkara. Ya, kehidupan yang lama ya akan berubah kalau kita mau meninggal, artinya kita mau berpaling kepada Tuhan. Ya, sudah bisa sebutkan banyak hal hidup yang tidak bertarak lah, ya. Kemudian kepentingan pribadi dan sebagainya, tetapi arah kehidupan kita sekarang adalah mau memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, jaminan apakah yang Musa berikan bagi mereka yang berpaling kepada Tuhan, mencari Dia dengan segenap hati? Ulangan 4 ayat 31, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Oke, ini luar biasa sekali Tuhan kita ini, ya. Tuhan itu begitu penyayang, ya, tidak akan meninggalkan, memusnahkan, ya. Ya. Kalau kita mencari akan Tuhan, ya, mencari akan Tuhan, Tuhan akan mendengar dan memberikan pengampunan kepada kita masing-masing. Nah, pekabaran apa yang diberikan kepada Yohanes yang menekankan bahwa pertobatan melibatkan juga ya perubahan sikap dan arah kehidupan, ya. Kita coba lihat beberapa ayat yang ditulis dalam buku Matius pasal 3, sebetulnya dari 3 sampai yang ke-8, tetapi kita ambil saja dari Lukas, ya, Lukas 3 ayat sampai 8 dan sebagainya. Kita coba lihat beberapa ayat di sini, ya. Nofri? Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak dan anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Lukas 3 ayat 3 sampai 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat 8. Oke, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Jadi bertobat itu bagus artinya, tetapi arti bertobat itu ya dalam bahasa Greka ada dua kata, metanoia dan metamelomai, ya. Jadi metanoia artinya apa? Merasa menyesal kemudian. Jadi sesalkan untuk dosa yang lama, ya, memohon ampun, tetapi change of mind itu artinya merubah pikiran. Okay. Itulah metameloma, ya. Jadi merubah pikiran kita untuk menjadi manusia yang baru dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Kemudian diskusikan ya deklarasi Yesus yang tercatat di dalam Markus 1 ayat 15. Ya, Yesus berkata, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, mengapa pertobatan yang sungguh dan percaya pada Injil berhubungan satu sama lain? Ya, sebab Injil itu adalah kabar baik. Ya, kabar baik itu adalah keselamatan sebab kasih karunia. Dengan kasih karunia kita akan bisa untuk bertobat. Ya,
Jadi tidak bisa terpisah antara bertobat dengan Injil, ya. Satu hal yang sangat penting. Kemudian, himbauan apalagi yang diberikan oleh Petrus pada hari Pantekosta bagi mereka yang terjamah oleh Roh Kudus untuk berbalik kepada Tuhan. Kita lihat Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Oke, jadi kita bertobat, ya, mengaku dosa kita akan diampuni dosa yang lama, ya. Itulah peranan yang sangat penting daripada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kemudian menerima Roh Kudus untuk menuntun kita kepada segala kebenaran, maka hidup kita adalah hidup baru, ya. Itulah sebabnya kita selalu tekankan kita harus menerima Yesus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan kita. Ya, apa bedanya? Ya, menurut Yesus sebagai juru selamat, dia mengampuni dosa kita. Tetapi Yesus sebagai Tuhan, artinya dialah yang Tuhan yang bertata di hidup kita, yang akan menuntun kita bagaimana kita berjalan. Ya, jadi kita menurut akan kehendak Tuhan. Nah, sekarang nubuatan untuk membaliknya hati itu bagian A. Nasihat apa yang dapat diberikan kepada seorang teman yang berkata, saya harus bertobat tapi saya rasa tidak menyukainya. Itu satu bahan pemikiran untuk kita masing-masing untuk dipikirkan, ya. Bagaimana kita menghadapi akan orang yang saya harus bertobat tetapi saya tidak menyukainya. Ya. Hanya dengan kuasa Tuhan, ya, maka seorang itu bisa menghasilkan suatu pertobatan. Nah, kegenapan daripada nubuatan ini untuk berbalik, ajakan untuk kembali pertobatan adalah kegenapan nubuatan tentang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dia datang untuk mengajak pertobatan dan memberikan perjanjian baru ke dalam hati manusia, yaitu hukum Tuhan itu hidup di hati kita. Ya. Hanya dengan kehadiran Tuhan di hati kita yang memungkinkan sunat hati, ya, hingga kita mempunyai hati yang berubah. Paulus berkata, di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Ya. Jadi kita telah disunat, yaitu melalui baptisan, dan sekarang kita memulai satu hidup yang baru. Ya. Ingatlah, hanya dengan kasih karunia, perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan kerinduan Tuhan dengan ekspresi miyiten akan dapat tergenapi melalui Kristus Yesus, yaitu, ya, bagaimana Ia akan he can make it happen. Itu akan membuat itu terjadi, ya. Dia tidak akan paksakan, tetapi itu menghasilkan sesuatu perkara yang sangat penting. Baik. Nah, sekarang untuk kutipan, Peggy bisa tolong baca. Iya. Dari Christ Object Lesson halaman 160 dan 161. Pada setiap langkah maju dalam pengalaman Kristen, pertobatan kita akan semakin dalam. Kepada orang-orang yang diampuni Tuhan, kepada orang-orang yang Dia akui sebagai umat-Nya, Dia berfirman, maka kamu akan mengingat jalan-jalanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan membenci dirimu di depan matamu. Yehezkiel 36 ayat 31. Sekali lagi dia berkata, aku akan mengadakan perjanjianku dengan kamu, dan kamu akan tahu bahwa akulah Tuhan, agar engkau ingat dan bingung dan tidak pernah membuka mulutmu lagi karena rasa malumu, ketika aku tenang terhadapmu untuk semua yang telah engkau lakukan, firman Tuhan Allah. Yehezkiel 16 ayat 62 dan 63. Jadi ini adalah kesimpulan sebetulnya. Kesimpulannya kita bisa lihat daripada pelajaran kita, bisa lihat dari tulisan daripada Roh Nubuat ini. Ya. Luar biasa sekali. Ya. Kalau kita maju dalam kerohanian, ya, kita akan merasa benci akan dosa kita yang lama. Ya.
kemudian kita akan merasa malu akan tindakan kita yang kita telah buat. Coba Anda bisa renungkan apa yang telah terjadi masa lalu. Kemudian kita merasakan sesuatu hal yang malu, ya. Kemudian, ya, bisa ini kesimpulan yang berikut, ya. Ini masih dari Class Subject Lesson, jadi Peggy tolong baca. Maka bibir kita tidak akan terbuka dalam pemuliaan diri. Kita akan tahu bahwa kecukupan kita ada di dalam Kristus saja. Kita akan membuat pengakuan rasul kita sendiri. Aku tahu bahwa di dalam diriku, yaitu dalam dagingku, tidak ada hal yang baik. Roma 7 ayat 18. Allah melarang saya untuk bermegah, kecuali dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus, yang olehnya dunia disalibkan bagi saya, dan saya bagi dunia. Galatia 6 ayat 14. Oke, terima kasih. Ya, oke. Jadi kita lihat peranan yang sangat penting sekali, ya, bahwa kita peroleh itu kuasa hanya di dalam Kristus Yesus saja. Ya. Jadi hanya dengan Yesus yang berada di hati kita memungkinkan kita boleh mempunyai kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, untuk aplikasi, ya, ambil waktu sejenak untuk merenungkan. Berapa kali Anda berdoa, ya, kepada orang yang menyakiti Anda? Ini pertanyaan. Apakah Anda mendoakan atau tidak mendoakan? Ya, itu. Apakah Anda berbuat demikian? Itu pertanyaannya. Ya, kan banyak orang yang sudah menyakiti Anda, yang sudah gosip tentang Anda. Apakah sudah Anda doakan dia? Ya. Kalau Anda meminta maaf, apakah pernyataan maaf Anda diteruskan dengan kata tetapi sebenarnya, ya, dan sebagainya, dan menyalahkan orang lain yang menuduh Anda? Nah, ini bahan pemikiran untuk kita masing-masing. Ceritakan kisah bagaimana Anda mencari Tuhan dan mendapatkannya, ya, atau apakah Anda lebih merasa Tuhan yang mencari Anda dan Anda menyambut panggilannya? Dalam hidup saya merasa bahwa Tuhan mencari saya, ya. Tetapi kalau Tuhan mencari saya, maka kita harus menyambut untuk mencari Dia, ya. Menyambut, ya, mencari akan Tuhan, ya. Sebab mencari Tuhan adalah hasil bekerjanya Tuhan di dalam diri kita, ya. Kemudian, ya, buat latihan pribadi dengan membaca Mazmur 51, ya, doa dan pertobatan Daud. Misalnya berdoa untuk kemurahan Tuhan, itu ada dalam Mazmur 51 ayat 2. Mengakui pelanggaran Anda, itu Mazmur pasal yang ketiga 51:3. Bertanggung jawab kepada seorang di mana Anda melanggar, ya, Mazmur 51 ayat 4. Kemudian minta Tuhan untuk memberikan hati yang baru, ya, Mazmur 51 ayat 7 sampai 12. Jadi ini bisa menjadi suatu latihan pribadi, ya, untuk kehidupan, untuk pelajaran kita ini. Baik, sekarang kita masuk kepada question and answer. Oke? Baik, terima kasih Pendeta Kuntara, paparannya begitu bagus, ya. Dan tentunya kita semua merasa terberkati. Nah, Pendeta sudah minum, ya. Di kolom chat saya lihat pertanyaannya sedikit, nggak banyak untuk pelajaran kali ini, ya. Entah apakah semua sudah mengerti atau belum mengerti. Jadi kalau bagi yang mau bertanya boleh tulis pertanyaan di kolom chat, dan bagi yang mau bertanya langsung boleh klik raise hand. Nah, yang pertama saya akan bacakan pertanyaan. Ini yang raise hand ada 3 orang, ya. Kemudian pertanyaan juga ada saya catat ada 4, ya, ada pertanyaan. Baik, ini kepada Bapak atau Ibu nih, Bapak Sani, ya. Mohon maaf, saya undang untuk bisa bertanya langsung karena pertanyaannya agak terpindah-pindah, saya nggak begitu mengerti, ya, untuk membacakannya. Apakah ada Pak Sani di sini? Boleh bertanya langsung? Ya, yang mau menuliskan. Itu Ibu. saya tadi pakai HP suami, sekarang saya pindah di HP sendiri. Oh, oke. Ini dengan Evi, silakan. Iya. Ibu Evi. Saya ngomong langsung boleh? Boleh, silakan. Selamat Sabat semua.
Saya ada Sabar. pertanyaan 2 ya. Kami kan pernah ada doa subuh, ya. Terus ikut program yang pernah kami lakukan di Jakarta. Apakah semua dosa kami harus diakui di depan umum? Katanya kalau nggak diakui, tidak diampuni. Saya bilang kan, itu anak saya memang jujur lagi apa ya, lagi kelabu karena udah pernah disakiti orang gereja. Saya lagi berpuasa untuk dia kembali. Masa saya harus open apa semua persoalan? Katanya, oh nggak akan diampuni. Dan kedua, saya masa kecil saya kan di Jakarta. Saya di sekolah negeri di Cidurian sana, di Bilangan Cikini, karena saya tinggal Jalan Surabaya. Saya sholat waktu itu, karena saya nggak ngerti. Saya pikir itu agama orang Jakarta ya, saya sholat. Tapi ketika pulang ke Manado, saya dibawa ayah saya yang non-Advent ke sekolah Advent. Akhirnya saya menjadi Advent. Tetapi saya apabila azan jam Iya. 12 itu, saya Iya. berdoa. Dan apabila maghrib itu saya berdoa, tapi berdoa kepada Yesus. Dan pernah ada yang berkhotbah di sini, mengatakan bahwa jam doa orang, saya katanya berdoa. Apa salah saya berdoa di jam-jam begitu? Sementara saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Saya tidak berdoa kepada orang lain, kepada siapa yang saya berdoa kepada Tuhan Yesus, tapi saya dianggap salah karena jam berdoa orang Advent katanya harus jam 7. Oke. Terus saya bilang bagaimana? Itu aja jawaban pertanyaan ini saya, ya. Tong. Iya, terima Baik. kasih. Terima kasih. Oke. Kita harus berdoa setiap saat. Iya. Ya. Itu doa jam 7 itu adalah supaya kita membuat suatu persatuan untuk seluruh dunia. Kita mendoakan akan kedatangan Roh Kudus. Kemudian kita sebutkan 777. Oke. Jadi itu adalah untuk satu persatuan. Tetapi untuk berdoa itu kita tidak tergantung kepada jam. Ya. Kita harus selalu berdoa setiap saat. Ya. Kemudian Daniel selalu berdoa yang diketahui oleh orang itu 3 kali dalam sehari. Ya. Jadi kita mau berdoa 3 kali sehari, mau berdoa jam 12 ya tidak jadi masalah, mau jam 7 mau tidak masalah ya. Itu poin yang pertama yang saya sebutkan. Kemudian poin yang berikut adalah doa pengakuan ya. Itu ada doa-doa, ada pengakuan-pengakuan yang Anda bisa berhubungan langsung kepada Tuhan. Ya, tidak harus melalui pengakuan di depan umum ya. Kalau misalnya itu berhubungan dengan masalah pribadi, ya tidak selamanya harus berhubungan dikakui di depan umum. Kecuali Anda membuat suatu kesalahan di jemaat, ya. Kecuali maka peraturan sidang kan. Iya, kalau misalnya peraturan artinya pelanggaran pada jemaat, maka Anda mengadakan suatu perubahan dan ingin meminta maaf kepada jemaat, oke? Tetapi masalah pribadi, ya Anda bisa berbicara kepada Tuhan secara pribadi. Apa yang membedakan antara gereja Advent dengan gereja Katolik atau gereja-gereja yang lain, ya gereja Protestan? Gereja Katolik itu ya buka setiap hari. Kenapa? Untuk pengampunan dosa mereka harus datang kepada imam, ya. Tetapi gereja Advent ataupun gereja Protestan yang sebagainya, ya kita tidak buka setiap hari. Sebab untuk pengampunan dosa kita tidak selamanya harus datang kepada pendeta. Kita bisa datang langsung kepada Tuhan, ya secara pribadi. Pergi ke kamar Anda bisa bergumul dalam doa, ya bisa setengah jam, 2 jam, ya bergumul dengan Tuhan, ya sampai Anda merasakan perasaan plong ya, Tuhan sudah dengar dan sudah ampuni ya. Itu satu hal yang sangat penting. Mudah-mudahan sudah menjawab ya. Ya, saya tahu sih nggak salah ya, cuman orang sini salah menilai. Ya. Karena setiap mereka datang lagi di depan rumah kan masjid. Oh, kalau jam segini Cici itu lagi doa katanya. Itu lagi azan, dia lagi doa. Saya bilang saya doa Yesus loh, bukan doa. Ya udah, saya nggak usah sebut nama itu ya. Ya, Terima kasih pendeta, terima kasih Bu Peggy. Saya udah puas.
God Oke, bless. baik. Pertanyaan selanjutnya dari Uyung Salemba ya. Shalom Pak Kuntaraf. Nah, kalau kita lihat pelajaran sahabat ini membaptiskan orang atau membuat mereka belajar kebenaran lebih mudah daripada membalikkan hati orang yang sudah tahu kebenaran dan untuk membawa mereka kembali ke gereja. Apakah benar? Ya, bisa benar, bisa juga salah. Ya, artinya seorang yang tidak di dalam Tuhan, ya kadang-kadang mereka sudah mengeraskan hati sedemikian rupa oleh sebab sukacita dengan dengan kepelesiran dunia, ya sering mereka pun sukar untuk membalikan pikiran mereka. Ya. Jadi itu diperlukan kegigihan, ya. Dan Tuhan harusnya berusaha melalui Anda, melalui televisi, melalui radio, melalui buku-buku untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Tetapi banyak orang yang memang sudah demikian rupa susah untuk kembali. Ya. Makanya istilah penggunaan dikatakan lebih mudah bagi seekor unta masuk di lubang jarum ya, Daripada kaya masuk di dalam kerajaan surga, itu menunjukkan betapa sukarnya. Ya. Ya, tetapi kita tahu bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Oke. Dan banyak juga orang kaya yang menerima kebenaran. iya, Itu satu. Ya. baik. Kemudian yang kedua, orang yang sudah di dalam kebenaran, ya, kemudian kalau meremehkan akan firman Tuhan, ya, itu sering mengalami kesulitan juga untuk kembali. Tetapi yang memungkinkan itu adalah kalau misalnya dia cukup peka kepada suara Tuhan. Nah, yang kita mengetahui ialah, misalnya sambil contoh ya, anak-anak daripada keluarga Advent ya, yang sudah tinggalkan kebenaran, ya, maka mereka sudah mulai mengeraskan hati, bukan? Namun sering dalam masa-masa tertentu, ya, maka mereka diingatkan kepada pengalaman yang menyenangkan waktu masa kecil, di mana berdoa bersama, ibu yang mengasihi, ibu yang mendoakan, maka banyak di antara mereka yang akan kembali. Kenapa? Oleh sebab ya mereka ingat kepada masa yang lalu. Dan sering yang menyebabkan itu kembali pada saat ia mengalami suatu kegagalan dalam kehidupan. Sesudah dia terbentur ke sana ke sini dan akhirnya dia ingat bahwa oh rupa-rupanya saya selama ini meninggalkan Tuhan. Jadi pertanyaan daripada saudari Uyung di sini ya bisa iya atau bisa tidak. Ya, tetapi biarlah kita termasuk orang yang bisa lebih responsif ya kepada suara Tuhan yang datang kepada kita masing-masing. Amin. Terima kasih Pendeta untuk penjelasannya. Dan selanjutnya saya akan panggilkan yang raise hand. Tadi ada nama Siska Debi. Nggak jadi ya, ini sudah tidak ada kemarin. Baik, Pak Lasman Simanjuntak. Nah, Pak Lasman Simanjuntak, mana? Baik, ya. Salam, selamat hari Sabat Ibu Peggy Wawor. Selamat Sabat Pak Pendeta Kuntara, mungkin selamat pagi dan selamat hari Sabat untuk semua hamba-hamba Tuhan di Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Ya, Pak Pendeta, bagaimana Jatinegara. Oke, amin. Pak Pendeta, judulnya adalah membalikkan hati mereka. Kalau yang kita tangkap dari penjelasan Pendeta tadi ujung-ujung bermuara pada pertobatan. Kita sedang belajar Ulangan 30 ayat 1-10, kemudian Matius 3-8, Yohanes Pembaptis, dan Yesus juga mengatakan Markus 1 ayat 15, dan ditutup dengan Kisah Rasul 2:38, Rasul Petrus, pertobatan. Pertanyaan saya, Pendeta, sederhananya mengenai pertobatan ini, Pendeta ya. Kebetulan saat ini di Jakarta, mungkin di seluruh Indonesia, sedang panitia pemilih untuk pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin rohani di gereja untuk tahun 2021. Kemudian di Konferensi DKI Jakarta tanggal 13 Desember besok juga akan memimpin pemimpin rohani yang diharapkan adalah pemimpin rohani yang takut akan Tuhan. Uni Indonesia Barat, Indonesia Timur sudah memilih pelayan-pelayan Tuhan. Pertanyaan Pak Pendeta, dikaitkan dengan pelayan-pelayan Tuhan, mengapa kita harus bertobat sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali? Kenapa Pendeta kita harus bertobat? Kemudian
Dari mana kita tahu bahwa kita sudah bertobat? Supaya jangan seperti bangsa Israel, sudah dihimbau, sudah memimpin Tuhan, tapi nggak tahu sudah bertobat. Kenapa? Kalau sudah bertobat, kita tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Kalau zaman Israel yang dilakukan oleh nenek moyangnya, kalau zaman sekarang mungkin pemimpin rohani kita sebelumnya, Pendeta. Terima kasih, Pak Pendeta. Baik, Mengapa? terima kasih pertanyaannya. Silakan Pak Pendeta. Mengapa harus bertobat? Oleh sebab hanya yang bertobat yang masuk dalam kerajaan surga. Apa bukti pertobatan? Ya, bahwa kita sudah bertobat, mempunyai buah-buah pertobatan, buah roh yang menurut, yang mempunyai kasih, sukacita. Orang bisa kelihatan kalau orang itu sudah mau jauh hidup yang baru, ya, dia bersukacita, ya, mempunyai damai sejahtera, jadi tidak perlu takut dan sebagainya. Nah, tetapi saya itu pertanyaan itu jawaban pendeknya. Jawaban panjangnya, ya, pertobatan itu adalah suatu proses. Oke. Pada saat kita datang kepada Tuhan, kita dibenarkan, ya. Mulailah proses pertobatan yang disebut penyucian, ya. Tetapi dalam masa penyucian kadang-kadang kita jatuh lagi, kita harus bertobat lagi, ya. Kemudian kita bangun, ya. Kemudian sering kita jatuh lagi, bangun lagi. Tetapi kalau saudara bisa lihat saya punya tangan ini, dulunya di bawah, naik, ya, kemudian jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi, naik lagi. Jadi trennya harus naik. Ya. Jadi dengan trennya yang naik, ya, maka kita bisa lihat bahwa ada pengembangan daripada kerohanian. Ya. Jadi makin lama makin berkenan kepada Tuhan, dengan kuasa Tuhan dia tetap bertumbuh di dalam kerohanian, bukan berarti sudah sempurna. Ya, nggak ada yang sempurna, tetapi bertumbuh. Ya. Jadi yang dulunya tukang marah, akhirnya lebih sabar. Ya. Tapi pernah marah lagi, tapi dia menyesal, dia bangun lagi. Ya. Jadi demikianlah sampai pertumbuhan makin lama makin berkenan di hadapan Tuhan, dan kita merasakan bahwa, ya, ada perasaan bersalah kalau kita melakukan suatu hal yang salah, ya. Kemudian jadi kita memulai satu hidup yang baru. Jadi makin lama makin baru. Makanya Yeremia katakan, ya, bahwa kasih kemurahan Tuhan itu baru setiap hari, ya. Ya, ya, kemurahan Tuhan itu baru setiap hari. Kenapa? Sebab kita perlu kasih karunia setiap hari. Kita harus diperbarui setiap hari. Makin lama makin baru, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Pendeta, kalau gitu itu kan untuk pelayan Tuhan. Bagaimana? Apakah pemimpin organisasi gereja kita juga perlu bertobat, Pendeta? Bukan hanya kita aja pelayan Tuhan. Organisasi gereja kita tadi kan pertanyaan supaya kita tidak melakukan kesalahan lagi terhadap pemimpin sebelumnya, Pendeta, gitu. Makasih, Pendeta. Ya. Gimana, Pendeta? Pemimpin organisasi harus menjadi teladan di dalam di dalam pertobatan. Oke. Jadi pemimpin organisasi harus menjadi teladan, ya. Dan senang oleh sebab pemimpin saya yang saya biasa bekerja adalah orang yang memberikan teladan. Saya di divisi Dr. Edward, wah, luar biasa sekali, sangat berserah, selalu berdoa, lemah lembut. Dia cerita dulu adalah pemarah. Sesudah itu dia mempunyai kehidupan yang berbeda, yang jauh berbeda. Ted Wilson adalah seorang yang luar biasa, sangat berdedikasi, ya, pemimpin ketua GC sekarang ini, ya. Jadi dengar sehingga semua pemimpin harus menunjukkan keteladanan di dalam pertobatan. Kalau mereka belum bertobat, saudara-saudara, Anda tidak boleh pilih dia jadi pemimpin. Iya. Ya, Pendeta, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Bu Peggy. Iya, terima kasih Pak Lasman. Ya. Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Edwin Thomas. Bagaimana kita bisa tahu kalau dosa kita sudah diampuni? Ya, kalau Anda begitu bangun, ya, daripada doa, ya, Anda harus merasakan itu jaminan Tuhan. Langsung ada baca, ingat itu 1 Yohanes 1 ayat 9, ya. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil, ya, Tuhan mengampuni kita daripada segala dosa dan kesalahan. Anda bangun daripada berdoa, Anda harus merasa bahwa Anda sudah diampuni. Artinya Anda harus percaya bahwa dosa Anda sudah diampuni, ya.
Kalau Anda tidak percaya, ya masih ragu-ragu, ya masih belum ada, berdoa lagi sampai Anda mempunyai satu keyakinan, ya. Satu keyakinan bahwa Anda punya dosa sudah diampuni sebab Tuhan sudah berjanji kalau kita akui, ya Tuhan akan ampuni. Ya. Dan sering kita tidak percaya dosa kita sudah diampuni, dan itu yang menyebabkan kita masih punya perasaan bersalah. Kalau kita sudah mengakui dosa kita dan sudah percaya Tuhan sudah ampuni, kemudian timbul perasaan bersalah, itu bukan dari Tuhan, itu dari setan. Ya, setan yang mengingatkan, oh kamu dulu itu sudah begini-begini ya. Jadi itu setan punya usaha supaya kita punya rasa bersalah. Jadi dengan demikian, pengampunan Tuhan itu tidak cukup berkuasa untuk mengubah Anda menjadi orang yang mempunyai damai dan sukacita. Jadi Anda harus yakin dosa sudah diampuni, ya bebas, plong, hidup baru, ya. Jadi semua dosa sudah diampuni, kita mulai hidup baru. Kalau bersalah, akuilah kesalahan, kemudian kita mulai hidup yang baru, dan kita harus punya damai sejahtera oleh sebab kita telah menjadi orang yang diampuni oleh Tuhan. Amin. Amin. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari pendeta ada di direct message, namanya tidak mau disebutkan. Tadi pendeta mengatakan bahwa kita harus mendoakan orang yang bukan orang yang jahat katanya, tapi orang yang bersalah kali ya. Bagaimana cara mendoakannya? Yang saya hanya bertanya tadi dalam aplikasi, ya, apakah Anda sudah doakan Anda orang yang membenci Anda atau menjadi musuh Anda? Itu pertanyaan. Kenapa? Oleh sebab Yesus doakanlah musuhmu, ya. Kasihlah, ya, doakanlah orang yang menyakiti kamu, ya. Nah, yang bertanya apakah kita sudah? Itu kan untuk satu aplikasi pribadi, ya. Ya. Bagaimana cara mendoakannya? Ya doakan sebagaimana Anda berdoa biasa. Jadi Tuhan, ya, ajarlah aku untuk mendoakan ini. Kiranya tuh untuk mengasihi orang yang sudah gosip tentang saya. Ya. Tuhan, biarlah Tuhan boleh berkati dia untuk, ya, ampunilah dia ya Tuhan. Ya. Sama seperti Yesus di kayu palang, kan dia kan berdoa untuk orang yang menyalibkan dia, dan dia katakan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang kami buat. Jadi Anda bisa katakan yang sama, doakan, ampunilah dia kesalahannya Tuhan. Dia, ya, tidak mengetahui apa yang dia buat. Ya. Dan Anda tidak perlu lagi sakit hati. Ya. Tidak perlu harus sakit hati. Kenapa? Dan Anda tahu bahwa Anda sudah berdoa dan Anda mengampuni akan dia. Sebab kalau Anda tidak ampuni, jadi Anda pun juga tidak menunjukkan Anda mengampuni. Ya. Artinya Anda tidak memohonkan pengampunan daripada Tuhan untuk dia. Ya. Mungkin Anda pun masih gergetan. Artinya punya panas. Ya. Ya. Dan sebagainya. Tetapi Anda berdoa mengampuni dia, itu menolong Anda untuk mengampuni dia. Iya, terima kasih jawabannya. Semoga menjawab ya bagi yang bertanya. Dari Pondok Kasih Yapi Pinang Ranti. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang semakin sering bertobat menandakan ciri-ciri orang Kristen sejati? Ya, ya. Kalau sering-sering bertobat, artinya sering-sering jatuh juga ya. 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 Sebetulnya saya melihat bahwa sebetulnya bertobat itu satu kali. Ya. Terima Yesus, mulai hidup baru. Kemudian yang lainnya itu, ya, itu adalah pertumbuhan kerohanian. Ya, mungkin ada masih mengalami kelemahan, kemudian bangun lagi, ya, untuk makin lama makin bertumbuh. Itulah sebabnya, ya, orang itu tidak perlu harus dibaptiskan berulang-ulang. Ya. Yesus katakan kepada Petrus pada saat dia katakan, biarlah saya juga disiram, mandi dengan lebih banyak air, ya. Yesus katakan orang yang sudah mandi, ya,
tidak perlu mandi lagi, maksudnya pada hari itu. Besoknya ya boleh. Ya, tetapi hanya kakinya saja yang dibasuh. Ya. Jadi itu adalah satu lambang kita terima Yesus bertobat hidup baru. Ya. Kemudian oleh sebab kita masih hidup dalam dunia yang berdosa, maka kita bisa kaki kita kotor kembali. Jadi makanya kita dibasuhkan kembali. Kapan? Itu waktu perjamuan suci. Jadi kita tidak perlu harus dibaptis selalu, tetapi harus ada perjamuan suci, kita memperbaharui. Jadi bukan artinya dalam arti bertobat kembali, tapi memperbaharui akan tekad, ya, supaya Yesus memperbaharui kita. Makanya kita ikut perjamuan suci. Ya. Jadi kalau sering-sering bertobat, ya, itu memberikan indikasi dia kejatuhannya yang besar, ya. Jadi itu adalah satu indikasi yang salah. Tetapi kalau bertobat selalu dalam arti bertumbuh dalam kerohanian, itu adalah satu hal yang sangat baik. Mudah-mudahan menolak ini yang dari Pinang Ranti. Iya, terima kasih Pendeta jawabannya. Semoga Semua Pinang Ranti, kalau ada orang-orang dari Jakarta atau Sumatera Selatan atau Jawa Barat yang tahu anak yang yatim, ya, ataupun sangat miskin sekali, ya, sehingga perlu pendidikan untuk anak-anaknya, masukkan ke Pinang Ranti di panti asuhan Pinang Ranti. Kita perlu lebih banyak orang di sana. Iya. Untuk melengkapi apa yang Pendeta Kuntaraf umumkan adalah jika kita yang di Zoom meeting ini mengetahui atau ada anak-anak yang yatim atau yang piatu atau yatim piatu atau yang sangat miskin walaupun punya orang tua, bisa dikirimkan di panti asuhan YAPI yang ada di Pinang Ranti di Jakarta. Karena panti asuhan ini baru mulai, jadi masih membutuhkan banyak anak-anak untuk dibina, ya, dirawat di sana. Jadi bisa dihantarkan ke sana agar bisa dirawat. Baik, selanjutnya pertanyaan. Itu bisa anak-anak kita sendiri atau dari tetangga atau latar belakang agama apa saja. Ya. Saya sudah buat pengumuman di pendeta-pendeta Advent, ya. Saya tidak tahu kalau ada tanggapan atau tidak, ya. Tetapi ini jangan yang di Sumatera Utara sebab kita ada di Medan. Jangan yang di Maluku sebab kita ada di Ambon. Jangan yang di Kupang, ya. Jangan yang di Jawa Tengah sebab kita ada di Semarang, atau Jawa Timur ada di Purwodadi. Tetapi ini untuk Sumatera Selatan, Jakarta, Jawa Barat boleh juga. Oke. Baik. Sebelum saya membacakan pertanyaan dari Devan, di sini saya akan panggilkan yang raise hand, ya. Tadi ada yang raise hand, yaitu Friendly. Namun saudara Friendly juga menuliskan langsung direct message ke saya. Jadi apakah pertanyaannya sama? Silakan kalau masih ada di Zoom meeting ini, boleh bertanya langsung. Shalom, selamat sahabat Pak Pendeta. Halo. Selamat sahabat. Ya, pertanyaan saya Pak Pendeta, apakah proses pengampunan dari Tuhan membutuhkan sebuah proses waktu? Dan jikalau proses pengampunan itu tidak membutuhkan waktu, mengapa di gereja kita ataupun di peraturan jemaat kita ada proses disiplin sampai 6 bulan, bahkan ada yang sampai disiplin dipecat? Demikian pertanyaan Pak Pendeta. Terima kasih. Iya. Yang pertama, ya, bagi Tuhan, ya, kalau kita mengakui dosa kita, ya, maka Tuhan itu setia dan adil dan mengampuni kita segala dosa kita, ya. Maka itulah, ya, yang terjadi prosesnya. Artinya Tuhan akan ampuni segera sesudah kita mengakui dosa kita, ya. Tetapi Alkitab juga katakan supaya orang yang bertobat itu menghasilkan buah-buah
pertobatan. Nah, buah-buah pertobatan itu tidak langsung kelihatan kan? Ya, tidak langsung kelihatan. Ya, itu melalui suatu proses. Tuhan ampuni, ya, apa yang kita akui, ya, tetapi diharapkan pengakuan Anda itu, ya, betul-betul menghasilkan sesuatu hasil. Ya. Nah, sekarang jemaat, ya, kalau seorang itu sudah melakukan suatu pelanggaran, ya, dia harus bertindak, ya, yaitu disiplin. Kenapa? Kalau Anda, kita sebutkanlah pembunuh, atau Anda melanggar hukum yang ke-7 misalnya, ya, melakukan suatu pelanggaran, kemudian diketahui oleh umum, ya. Kalau diketahui oleh umum, apa yang terjadi dengan jemaat, ya, ataupun masyarakat, ya, mereka melihat Anda adalah seorang pelanggar hukum. Kemudian Anda adalah anggota gereja. Jadi gereja, artinya masyarakat akan melihat Anda adalah anggota gereja yang adalah pembunuh atau pelanggar hukum. Ya. Maka untuk itu perlunya sesuatu disiplin, supaya, dan disiplin bukan berarti Bapak Anda dibenci, tetapi Anda diberi kesempatan, ya, Anda harus tetap dikasih, kemudian Anda harus tetap bisa ke gereja, Anda bisa tetap ke gereja, kemudian sesudah masa tertentu, sesudah Anda kelihatan buah pertobatannya, maka disiplin itu dapat diambil kembali. Sebab kalau tidak ada disiplin, maka masyarakat akan melihat anggota Advent adalah anggota pembunuh. Ya. Jadi harus ada disiplin. Ya. Nah, kalau Tuhan, ya, mengharapkan, ya, Tuhan ampuni langsung, namun Tuhan juga mengharapkan kita mempunyai buah-buah pertobatan. Ya. Nah, dalam suasana jemaat, ya, maka wewenang yang diberikan, ya, sesuai yang dituliskan oleh Alkitab, ya, adalah supaya kita membuat itu suatu disiplin sampai kelihatan, ya, buah-buah pertobatannya, sehingga disiplin itu dapat dicabut. Apakah cukup jelas? Iya. Sudah. Terima kasih Pendeta. Semoga jelas ya. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Devan Runesi. Ya, maafkan kalau salah. Selamat Sabat Bapak Pendeta dan semua kita yang diberkati di hari Sabat. Selamat Sabat ya. Apakah orang yang kena malapetaka musibah itu hasil dari tabur tuai atau karena manifestasi dari dosa? Karena terkadang umat Tuhan sering ditimpa berbagai masalah dan musibah. Padahal umat Tuhan sangat setia, percaya penuh kepada Yesus Kristus. Gimana nih Pendeta? Baik. Mereka yang setia sering kena musibah. Baik, pertama saya bisa berikan 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan tidak membiarkan suatu pencobaan lebih besar daripada kekuatan kita. Itu berarti lebih kuat seseorang, maka kemungkinan untuk mendapatkan pencobaan itu bisa lebih besar. Kenapa? Oleh sebab imannya, ya, cukup kuat dia. Jadi mengalami tantangan yang lebih besar, ya, walaupun dalam bidang yang lain. Itu pertama yang saya ingin sebutkan. Yang kedua, ya, banyak musibah oleh sebab kesalahan kita sendiri. Ya, disebutkan oleh tabur tuai. Misalnya, Anda yang merokok, maka Anda bisa mengalami masalah dengan paru-paru Anda jadi sakit-sakitan. Kenapa? Oleh sebab Anda menuai apa yang Anda sudah tanam. Itu faktor yang kedua. Faktor ketiga adalah, kita harus tahu bahwa yang memberikan akan berbagai macam pencobaan-pencobaan itu adalah kuasa daripada kegelapan yang coba mengecewakan Anda. Jadi pengalaman daripada Ayub, bukankah Ayub itu adalah seorang yang begitu baik sekali, ya?
Tetapi dalam kebaikannya, yang kesolehannya, ternyata sampai semua anaknya meninggal dalam satu hari. Kemudian kekayaannya yang banyak itu musnah dalam satu hari. Ya. Tetapi ia tetap setia kepada Tuhan. Jadi kita harus mengetahui bahwa banyak musibah datang oleh sebab berbagai macam usaha setan untuk mengecewakan kita, supaya kita mempunyai suatu pandangan, ya percuma percaya kepada Tuhan, saya dapat musibah juga. Ya. Tetapi dalam keadaan demikian, ingat kepada 1 Korintus 10 ayat 13, ya, yang mengingatkan kepada kita, Tuhan tidak akan mengizinkan suatu pencobaan lebih besar daripada kekuatan kita. Jadi itu faktor ketiga. Faktor yang keempat yang saya bisa sebutkan ialah, ya, oleh sebab ternyata, ya, kita bisa, ya, artinya oleh sebab Tuhan tetap mencintai kita walaupun kita mengalami musibah, ya. Kalau begitu kita harus bersyukur untuk musibah yang datang. Nah, mungkin saya baca, ya, dalam buku Roma pasal yang kelima, ya, Roma 5, ya, ayat yang ketiga, ya. Saya coba, oke. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ya. Kenapa dikatakan? Ya. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi, apakah kesengsaraan berguna? Berguna untuk pertumbuhan kerohanian kita, ya. Jadi musibah dan sebagainya, ya, jangan membuat kita jadi jauh daripada Tuhan, tetapi justru kita dapat lebih bergantung kepada Tuhan dan kita boleh bersukacita. Ini pengalaman daripada Paulus, bersukacita di dalam kesengsaraan. Oke, sebab menyebabkan kita jadi tahan uji, ya. Akhirnya memberikan pengharapan. Tuhan adalah sumber pengharapan satu-satunya, ya. Jadi itu 4 poin yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, ya. Jadi makanya saya pernah sebutkan ada satu lagu yang saya suka waktu saya masih muda. Don't spare me troubles, if it will bring me close to thee. Jangan halangi, ya, kesusahan, ya, kalau itu membawa kita datang kepada Tuhan. Mudah-mudahan sudah menjawab saudara pertanyaan ini. Harusnya pendeta nyanyi dong lagunya. Nah, untuk bagian menyanyi saya serahkan kepada Peggy. Baik, terima kasih. Saya akan bacakan pertanyaan dari Ganda Silalahi. Kenapa saat ini pertobatan di gereja Advent banyak melakukan baptisan kedua dan sehingga mengkaitkan dengan target baptisan? Apakah tidak cukup pengakuan di depan jemaat? Ini kayaknya berbeda ya dengan target baptisan, ya. Harusnya tidak dituliskan. Silakan, pendeta. Yang saya ingin sampaikan ialah bahwa tidak semua harus dibaptiskan ulang. Ya. Jadi kalau orang itu mengadakan suatu pelanggaran hukum yang diketahui oleh umum, ya, maka ada yang tertulis di dalam buku peraturan jemaat, ya, yang dimana baptisan ulang itu diperlukan. Jadi kalau seandainya pelanggaran biasa itu, maka yang dibutuhkan adalah, ya, perjamuan kudus, ya.
Misalnya orang tidak datang ke gereja untuk 3 sabat, masa dia harus dibaptis ulang? Ya. Tetapi kalau orang sudah melupakan semua ajaran kita, kemudian kembali, jadi dan sekarang artinya sudah murtad kita sebut, kemudian kembali, maka itu perlu baptisan ulang. Ya. Dan itu kalau sudah memang waktunya cukup lama, artinya dia sudah tinggalkan kita punya ajaran. Ya. Jadi hanya itu yang saya bisa sampaikan ya tentang soal target baptisan, yaitu adalah penilaian atau perspektif masing-masing ya. Kita harus hindarkan hanya untuk apa yang disebut target baptisan. Ya. Baik, terima kasih. Saya akan panggilkan yang raise hand ya. Di sini ada Adi Suwandi. Adi Suwandi, bisa. Apakah ada bisa di-unmute? Ada Adi Suwandi? Oke. Baik, kalau tidak ada, saya kembali bacakan pertanyaan. Selamat malam, Pak Pendeta Muntarap. Selamat malam, Bu Peggy. Iya. Ya. Pak Suwandi, ini boleh nggak videonya diperjelas? Ya, Ibu, kameranya rada kurang bagus ya kalau di saya. Oh, Jadi oke. pecah. Iya, baik. Silakan pertanyaannya, Pak. Maaf ini Pak Pendeta, saya baru belajar tentang Kristen ya. Saya dari Muslim pindah ke Kristen. Saya ingin menanyakan dari pelajaran yang tadi ya. Pertanyaan saya ini Pak Pendeta, apakah baptisan itu adalah sebagai tanda sudah menjadi orang Kristen ataukah menjadi tanda untuk masuk surga? Sebelumnya maaf ya Pak Pendeta, saya lagi masih belajar. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Bu Peggy. Baik, terima kasih pertanyaannya. Silakan Pak Pendeta. Nah, Bapak Suwandi sudah banyak belajar? Untuk saat ini baru seminggu ya Pak Pendeta, saya baca kitab dari Kejadian sampai Pelarangan ya. Baru sampai itu masuk insya mudah-mudahan bisa ke kitab. Ya. Keluaran dari Kejadian ke Keluaran. Ya. Kalau ingin belajar dengan lebih teliti ya, nanti Ibu Peggy bisa sampaikan, ada pelajaran setiap hari Minggu pagi ya Ibu ya, Peggy ya. Ada pelajaran Alkitab melalui Zoom ya, dari channel ya, setiap Minggu pagi, jadi saudara bisa belajar lebih lanjut. Tetapi untuk singkatnya kepada pertanyaan ini adalah begini, kalau membaca kepada Roma pasal yang ke-6 ya, maka baptisan itu merupakan suatu lambang dari beberapa perkara. Pertama, diampuni. Seorang baptisan itu kan satu-satunya cara baptisan yang diberikan oleh Alkitab adalah dengan diselamkan. Maka itu adalah suatu lambang ya, dikuburkannya ya, masuk ke dalam tubuh itu ke dalam air. Semua dosa dan hidup lama itu ya dikuburkan ya, dan bangkit sebagai manusia yang baru, sama seperti Yesus sudah bangkit daripada kematian ya, maka kita pun bangkit dari hidup lama menjadi seorang yang baru, dan orang yang baru ini adalah orang yang sudah Yesus sebagai juru selamat pribadi ya. Dengan demikian dia adalah seorang Kristen ya. Bukan berarti pasti masuk surga ya, tetapi itu merupakan satu gerbang untuk masuk surga. Kenapa saya katakan bukan berarti dia belum pasti masuk surga ya? Oleh sebab ya, pertobatan itu harus bertumbuh. Pelajaran yang kita pelajari sekarang ini, maka seorang bertobat itu harus mempunyai buah-buah pertobatan. Buah-buah pertobatan itu adalah termasuk dalam halnya penurutan. Tetapi yang sangat penting adalah Anda percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Ya. Kalau sudah percaya, maka Tuhan akan memberikan pertolongan kepada Anda untuk bertumbuh senantiasa. Kemudian, di dalam buku Matius pasal 24 ayat 13 dikatakan, mereka yang bertahan sampai akhir, dialah yang akan diselamatkan. Ya. Jadi
Ada orang yang tadinya mungkin giat-giat ya, tetapi akhirnya tinggalkan kebenaran ya. Jadi sudah dibaptis ya. Itulah sebabnya saya katakan tidak selamanya orang sudah dibaptis pasti akan masuk surga, tetapi yang pasti adalah mereka yang tetap memelihara hubungan dengan Yesus Kristus akan masuk surga. Ya. Iya. Dan hubungan ini ditandai dengan buah-buah pertobatan. Amin. Jadi Saudara Suwandi, bagus untuk belajar lebih lanjut. Saya senang Bapak Anda bergabung sekarang ya. Belajar lebih lanjut sampai akhirnya bisa mengenal apa yang disebut kebenaran. Amin. Terima kasih Pendeta Kuntara, terima kasih Pak siapa tadi? Pak Suwandi. ya, sudah bertanya ya. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Robi M. Selamat sahabat, pertanyaan, apakah penyelesaian pertobatan? Mengapa pertobatan Yudas dianggap bukan sebagai pertobatan yang benar? Boleh Ya. jawab singkat-singkat Pendeta ya, masih ada waktunya sudah sedikit, tapi pertanyaan masih banyak. Jawabnya singkat ya. Oke. Dia menyesal oleh sebab dia takut akan hukuman. Itu jawaban pendek. Iya, dia takut hukuman dan dia akhirnya bunuh diri ya Pendeta ya. Ya. Jadi dia menyesal oleh sebab takut ya. Bukan menyesal oleh sebab ada kerinduan untuk hidup baru. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Edward. Menurut pendeta, pemilihan di jemaat-jemaat dan organisasi-organisasi GMHK belum ada pertobatan, kecuali menggunakan istilah membuang undi baru bertobat. Loh, nggak ada sih, pendeta nggak bilang seperti ini. Iya, saya tidak katakan demikian, namun bertanya. Iya. Ya. Saya katakan bahwa justru umumnya orang di gereja adalah orang-orang yang sudah bertobat. Iya. Ya. Yang dipilih oleh jadi pemimpin adalah orang yang sudah bertobat. Ya. Baik. Selanjutnya dari Pontasi lain. Selamat hari sahabat Pendeta Kuntaraf. Saya pernah dengar bertobat adalah mujizat. Mujizat itu datang dari Tuhan. Tuhan menghimbau agar kita bertobat dan kita menerima atau mendengar atau menyambut panggilan ini. Jadi bagaimana menyikapi ini? Pertanyaan saya, berapa besar usaha kita dalam pertobatan? Baik. Memang bertobat adalah suatu mujizat. Ya. Oleh sebab hidup baru adalah satu hal yang mujizat. Ya. Jadi banyak dunia memikirkan mujizat itu kalau misalnya batu jadi roti, nah itu mujizat. Ya. Orang sakit jadi kemudian sembuh, itu satu mujizat. Tetapi mujizat yang terbesar adalah suatu perubahan hidup. Kalau orang tadinya penjahat akhirnya menjadi pengabar Injil, nah itu adalah mujizat. Orang yang mempunyai kebiasaan yang lama dan memulai sesuatu kebiasaan baru, ya, dan tinggalkan hidup lama, itu adalah satu mujizat. Dan itu adalah hasil bekerjanya Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Ya. Jadi yang kita harus buat adalah mendengar bagaimana firman Tuhan berbicara. So, firman Tuhan itu adalah berkuasa. Merenungkan akan apa yang Yesus buat untuk kita. Ya. Melihat bagaimana Yesus mati untuk kita, maka itu yang menyebabkan sesuatu kerinduan bagi kita untuk menyambut ya akan kasih-Nya. Ya. Jadi bagaimana menyikapi ya? Pertanyaan saya, berapa besar usaha kita di dalam pertobatan? Usaha kita hanyalah menyambut kepada kuasa, artinya kepada kasih Tuhan. Membaca firman Allah, berdoa, ya, itu adalah sambutan kita kepada Tuhan. Jadi kalau Anda berapa besar, ya, pokoknya berikan waktu kepada Tuhan. Kalau kita memberikan waktu kepada Tuhan, Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita. Ya. Firman Tuhan itu berkuasa. Membaca firman Tuhan, maka kuasa itu menolong kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Artinya melakukan kehendak-Nya. Ya. Jadi pertobatan tidak boleh dianggap sebagai satu kredit untuk pertobatan, artinya untuk keselamatan kita. Ya. Ini penekanan yang saya sebetulnya
sempat tuliskan, tetapi saya tidak tahu, tidak termasuk di dalam kesimpulan. Yang saya masukkan di situ adalah bahwa segala usaha kita termasuk pertobatan bukan menyebabkan kita selamat, sebab keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Ya, Tuhan yang memberikan keselamatan, hanya Yesus yang memberikan keselamatan. Tetapi oleh sebab keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita menyambut dan kita ingin hidup baru. Oke? Mudah-mudahan sudah menjawab. Ya, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Gunawan TJ. Kenapa Tuhan terkesan pelin-pelan setelah berkali-kali buang atau jajah Israel ke bangsa asing, lalu mengasihi dan ampuni kembali bangsa yang bebal, keras tengkuk, dan keras hati itu? Bagaimana sikap Tuhan sebenarnya terhadap kita nanti pada saat pengadilan kita pada akhir zaman? Oke. Tuhan justru tidak pelin-pelan. Tuhan adalah konsisten dengan kasih karunia-Nya. Ya. Jadi kita yang pelin-pelan, manusia yang bilang menurut, kemudian terima, bertobat, kemudian jatuh lagi. Ya. Kemudian kita bertobat lagi, ya, jatuh lagi. Manusia yang pelin-pelan. Saudara Gunawan, saya senang Anda bergabung di sini. Ini Gunawan Cahyadi ya. Ya, betul. Oke. Ya. Jadi Tuhan itu tidak pelin-pelan. Dia begitu mengasihi kita. Ya. Begitu mengasihi kita. Ya. Tetapi ya, manusia yang pelin-pelan. Nah, sekarang pertanyaannya tentang pengadilan yang terakhir, ya, kalau kita lihat kepada apa yang dikatakan dalam buku Wahyu, jelas bahwa semua akan diadili sesuai dengan apa? Dengan perbuatannya. Jadi semua kita, ya, waktu buku-buku itu dibuka, ya, maka apa yang dikatakan bahwa Tuhan akan mengadili kita sesuai dengan perbuatannya, ya. Jadi itu bisa lihat misalnya di dalam buku Wahyu pasal 20, ya. Dan aku melihat seorang orang bakti besar kecil di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, ya. Dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, kitab yang kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi, ya, menurut perbuatan mereka, ya. Jadi itu adalah Wahyu pasal 20, ya, ayat yang ke berapa tadi? 12, ya. Oke, ayat yang ke-12, ya. Jadi Saudara Gunawan, ya, Tuhan konsisten siap untuk mengampuni, ya. Setiap kita bertobat, Tuhan akan mengampuni, ya. Tuhan akan mengampuni, ya. Namun pertobatan manusia haruslah menghasilkan, ya, buah-buah pertobatan. Itulah sebabnya perbuatan itu penting. Keselamatan bukan oleh sebab perbuatan kita, keselamatan hanya oleh sebab Yesus Kristus, ya. Tetapi kalau kita sudah diselamatkan, ya, maka kita harus mempunyai buah pertobatan. Makanya, ya, pada penghakiman akhir buku-buku akan dibuka, manusia akan hukumkan sesuai dengan perbuatannya. Apakah ini cukup jelas, Saudara Gunawan Cahyadi? Ya, Pastor, terima kasih. Ya, jadi kita akan diadili sesuai dengan perbuatan kita ya, Pastor, ya. Tapi sebelumnya saya ada pertanyaan tuh, mungkin Ibu Peggy lupa tadi, Iya. Pastor. Bukan lupa, ini ada di urutan di bawah, Pak. Oh, sorry. Oke. Boleh. Oke. Kepada Pak Gunawan Cahyadi, pelajaran besok, ya, melalui Hope Channel, bukan Oral Channel, dengan Revelation of Hope atau Hope for Today, ya, besok berhubungan sangat erat dengan ini. Oh iya, oke, baik,
Pastikan hadir Pastor. ya Pak Gunawan. Iya. Kemarin banyak tawaran sih Pastor. Ada apa? Islamologi, ada dari Rumah Sakit Advent gitu. Maaf. Pak Gunawan ini banyak sekali buka Zoom ya. Iya, sampai kadang-kadang 3 atau 4 begitu. Jadi saya juga bingung nih mau ikut yang mana. Baik. Belum Jadi buku saya bacakan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Gunawan ini. Pendeta, bagaimana nasib roh saya kalau sampai ajal menjemput belum sempat ngaku dosa atau mengampuni dosa sesama atau saudara saya? Kemarin mengarahnya roh saya kemana ya? Kemana mengarahnya roh saya itu? Apa bisa masuk Firdaus? Nah ini. Wah, ini kita pernah belajar di Revelation of Hope, ya. Kalau roh itu artinya ruah, itu artinya ya semua datang ke Tuhan itu adalah nafas hidup, ya. Itu semua kembali kepada Tuhan, ya, pada saat seorang itu meninggal, ya. Dan roh itu tidak bisa berdiri sendiri, ya. Jiwa ya, adalah juga tidak bisa berdiri sendiri. Jiwa adalah ya kesatuan antara tubuh dengan roh atau nafas hidup. Ya. Nah, itulah yang akan dibangkitkan waktu Yesus datang kalau seorang itu mempunyai Yesus Kristus. Ya. Sebab kalau kita baca dalam Alkitab dikatakan mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu, ya. Jadi kalau seandainya seorang itu masih belum menerima Yesus, ya, maka ia dan kehidupannya tidak sesuai kehendak Kristus, maka dia akan bangkit 1000 tahun kemudian, ya. Nah, jadi kalau roh waktu apakah dia sudah pernah meminta pengampunan atau tidak, itu semuanya kembali kepada Tuhan. Maksudnya roh itu adalah nafas hidup. Oke. Baru jiwa itu baru kemudian masing-masing akan bertanggung jawab pada saat kedatangan Yesus atau 1000 tahun kemudian. Oke. Nah, sekarang kalau belum sempat minta ampun, kesalahan dan sebagainya, artinya kalau itu belum kesempatan itu tidak ada, ya Anda tidak diberikan pertanggungjawaban. Tapi kalau ada kesempatan, ya maka diharapkan bahwa Anda akan siap untuk mengampuni dan mengampuni ataupun mengaku salah kepada orang yang lain. Ya, itu adalah salah satu buah dari pertobatan, yaitu siap untuk mengampuni ataupun juga memohonkan pengampunan. Itu adalah salah satu buah daripada pertobatan. Anda tidak akan bisa buat itu kecuali Anda memiliki Yesus Kristus. Jadi Yesuslah yang bekerja dalam diri kita yang memungkinkan kita siap untuk mengampuni. Kalau misalnya tanpa Yesus, kita akan dendam terus dan sebagainya, ya, tidak akan siap untuk mengampuni. Dalam Yesus, ya, itulah yang menyebabkan pengampunan. Selama seorang itu dalam Yesus, kalau belum sempat, misalnya saya ambil contoh kepada orang pencuri atau artinya orang jahat di samping Yesus waktu disalibkan, dia tidak sempat untuk dibaptiskan, ya, tidak sempat, ya, maka Tuhan menerima dia sebagaimana adanya, ya, sebab tidak ada kesempatan. Tapi kalau ada kesempatan, maka kita harus datang kepada Tuhan dan kita akan siap untuk mengampuni satu sama lain. Amin. Dan masalahnya kita nggak tahu kesempatan itu apakah masih ada atau tidak, ya. Jadi sementara kita masih punya kesempatan, mari kita bertobat. Nah, pendeta, ini waktunya sudah lewat lebih dari 10 menit dari jam yang seharusnya. Oh ya. Iya. Nggak terasa ya? Nggak terasa. Padahal masih ada 3 pertanyaan dan 2 raise hand. Namun saya lihat pertanyaannya adalah pertanyaan yang sudah dibahas dari atas, ya. Jadi kita tutup pertemuan kali ini karena rekaman ini masih dibuat, kemudian masih harus mengirim PDF dari Pendeta Kuntaraf di grup PGSSI. Jadi kita akan bertemu kembali sahabat depan dengan pelajaran yang sama, pelajaran ke-10 ya, pelajaran ke-10. Kita akan bertemu kembali
Dan terima kasih untuk semua yang telah hadir, terima kasih untuk yang sudah mengambil bagian, khususnya kepada Pendeta Kuntaraf, terima kasih. Dan mohon maaf kepada Bapak Marbun, ya, Ibu Evi tadi saya sudah kasih kesempatan ya. Pak Marbun yang raise hand, saya minta maaf. Kemudian Pak Edi Ringo juga minta maaf. Minggu depan prioritas pertama Pak Marbun ya, dan Pak Edi Ringo. Dan juga kepada 3 orang penanya ya, ada Bapak Gerson Solang, ada Bapak Foni Wangke, dan satunya lagi. Minggu depan akan dijawab pertanyaan-pertanyaannya oleh Pendeta Kuntaraf, begitu ya. Nah, terima kasih untuk Nofri, Irma yang telah membacakan ayat-ayat Alkitab, dan juga tadi yang sudah pimpin doa buka Sandra, Ibu Sandra Koloy, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati dan kita akan ketemu lagi Sabat depan dengan Zoom ID yang sama, passcode yang sama, dan jam yang sama. Nah, kita akan tutup pertemuan kita ini dengan berdoa. Saya sudah lama tidak melihat Bapak Tambunan, Pak Denis Tambunan. Boleh tutup dalam doa, Pak? Wah, iya. Pak Denis. Baik, terima kasih. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur, mengucap terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas kesempatan yang indah Engkau berikan bagi kami, di dalam kami mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang dibawakan oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta Kuntaraf. Kiranya Tuhan memberkati kami yang mengikuti pertemuan Zoom ini, sehingga kami Tuhan dapat menemukan kembali di dalam jati diri kami bahwasanya Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami. Sehingga pertobatan sejati yang daripadamu Tuhan boleh membuahkan hasil di dalam segala hal yang kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan boleh bertumbuh terus di dalam kerohanian kami sehingga buahnya nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala pembelajaran yang kami terima, khususnya kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Kuntaraf. Kiranya Kau memberkati beliau di dalam setiap hal yang telah dilakukannya Tuhan. Jerih payahnya Engkau memberkati, sehingga kebaikan yang telah diberikan bagi kami di dalam pembelajaran ini, Tuhan cukupkan bagi hamba Tuhan ini, keluarga, semua yang terlibat di dalam hal yang berhubungan dengan Pendeta Kuntaraf. Tuhan berkati, sehingga itu menjadi suatu berkat yang limpah yang boleh disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Begitu juga kepada koordinator kami, Ibu Peggy, Tuhan berkati di dalam pelayanannya, rumah tangganya, sehingga dalam segala hal itu juga menjadi suatu berkat yang limpah bagi keluarga ini. Terpuji nama yang besar Tuhan, segala sesuatunya kami serahkan ke tangan-Mu, sehingga kami boleh Tuhan dapat menikmati tidur yang nyenyak malam ini, dan esok hari kami boleh Tuhan melakukan aktivitas kami dan kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat di dalam kelas kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu kami bermohon, dalam nama-Mu Yesus Kristus kami ucapkan syukur dan berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Ya, kepada kita semua. Memberkati. Ya, boleh di-unmute dan boleh saling mengucapkan selamat Sabat ya. Dan selamat melayani. Terima kasih Pak Pendeta Kuntaraf. Terima kasih Ibu Penyelenggara. Terima kasih semua guru-guru. Terima kasih selamat. Terima kasih Sehat selalu. Amin. Sehat selalu. Sabar. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sahabat. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Baik, sebentar saya akan kirim bahan sahabat. Terima kasih. Saya akan kirim di grup. 5, 4,